Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat usiba Sa'dun yaumal khandaqi fandaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjidi liya'udahu min qaribin muttafaqun alaihi. Wa an Aisyah lan kacerita saking ibunda Aisyah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah. Usibu jatuh Sa'dun sapa Sa'ad. Yaumal Khandaqi ing dalem perang Khandaq. Fandoroba mongko ngedekake alaihi ing atase utawa krana arahe Sa'ad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wasallama lan rahmat keselamatan ngedekake khaymatan ing tenda fil masjidi ing dalem masjid. Liya uda supaya nyento iso nilii sapa Rasulullah ing Sa'ad mingkoribin saking arah parak. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa dulu ketika perang Khandaq itu ada sahabat Sa'ad, yaitu Abu Amr Sa'ad bin Mu'ad Al-Usi, itu jatuh atau terluka. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini terluka. Nah, kemudian sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke masjid, dibuatkan tenda di masjid. Tujuannya Nabi supaya Nabi bisa merawatnya dengan dekat, dari dekat, bisa merawat dari dekat. Hadis ini menunjukkan bahwa masjid dipakai untuk merawat orang yang sakit itu boleh ketika tidak ada tempat lain. Misalkan ada bencana seperti tsunami dulu, itu kan semuanya ngungsi di masjid. Boleh ngungsi di masjid, boleh. Jadi dipakai tidur di masjid boleh, ketika itu boleh. Jadi kalau ada yang terluka ya boleh dirawat dalam masjid, dibuatkan tenda sendiri, boleh. Ini hadisnya. Karena yang merawat Nabi supaya dekat dengan Nabi, jadi boleh, karena nggak ada tempat lain, tempat yang aman kan di masjid. Kalau di hadis ini kan tujuannya biar Nabi bisa merawat Sa'ad itu tadi dari dekat. Kalau ditaruh di jauh kan susah merawatnya. Tapi ini hadis menunjukkan dibolehkannya masjid dipakai merawat orang yang terluka. Ini terlukanya ini ketika perang. Jadi dulu pejuang-pejuang yang dipimpin oleh Bapak Panglima Sudirman seperti itu dulu. Jadi kalau terluka kadang cari tempat aman di hutan, kadang pas di masjid dalam masjid sambil sholat. Wa anha radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjidi. Al hadisa muttafaqun alaihi. Wa anha lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah, ra'aitu
ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasturu iku nutupi sapa Rasulullah ni ing ingsun. Wa ana hale utawi ingsun angduru iku ningali sapa ingsun ilal habasyati maring wong-wong Habsyi. Yal abuna hale dolanan sapa Habasyah fil masjidi ing dalem masjid. Al hadisa nyeritakake sapa Ibunda Aisyah ing ikilah hadis. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis selanjutnya tetap dari Ibunda Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ibunda Aisyah berkata, saya itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi saya. Jadi Ibunda Aisyah itu ditutupi, mungkin pakai kain, mungkin ya dibuatkan semacam tenda tadi. Dan saya melihat orang-orang Habasyah, orang-orang Habsyi itu bermain dalam masjid. Arti bermain di sini ya mungkin bermain lari-larian atau apa. Anak-anaknya itu yang lari-larian. Ini dibiarkan sama Nabi. Berarti otomatis boleh bermain dalam masjid. Tapi bermainnya ya jangan yang terlaluan. Nggak ada konan dalam masjid ya nggak boleh. Itu mungkin bermainnya yo sekedar anak-anak kecil yo lari-larian. Tuh. Boleh. Jadi kalau ada anak kecil ikut sholat itu harusnya kan sebuah kebanggaan bagi kita. Jadi kalau rame yo jangan terus dimarahi, jangan. Ya wis biarkan saja. Karena yang marah itu malah mungkin yang setan. Jadi kalau ada anak kecil rame ya wis biarkan. Yang penting mau ikut sholat. Kalau sudah waktunya sholat diingatkan, didampingi. Kalau waktunya khutbah rame ya wis biarkan. Wanha lan kacerita saking Ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anha ing Ibunda Aisyah. Jadi wa anha radhiyallahu anha anna walidatan saudaa kana laha khibaun fil masjidi fa kanat ta'tini wa tahaddatsu indi. Al hadisa muttafaqun alaih. Wa anha lan kacerita saking Ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah subhanahu anha ing Ibunda Aisyah. Anna walidatan sak temene anak wadon sauda agang ireng kana iku ana sapa walida laha iku kedue walida khibaun apa tendo fil masjid ing dalam masjid. Fakana semengko ana sapa walida takti iku nekani sapa walida ni ing ingsun. Fadasu mongko omong-omongan sapa walida ing di ing dalam ngerso ingsun. Al hadis sang riwayatake sapa Ibunda Aisyah ing iki hadis. Mutafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Jadi hadis selanjutnya tetap dari Ibunda Aisyah, yaitu dibolehkannya berbincang-bincang di masjid. Ini hadisnya. Jadi Ibunda Aisyah itu melihat ada seorang wanita, ada seorang anak kecil yang hitam itu mendirikan tenda dalam masjid atau punya tenda di masjid. Kemudian mendatangiku dan berbicara denganku. Jadi
tenda di masjid, mendatangiku dan ngomong-ngomongan di masjid. Itu boleh, masih bolehkan. Jadi kalau tanya kabar, tanya apa ya boleh. Sekedar boleh, hukumnya boleh. Jadi seperti tadi kesimpulannya, makanya kalau misalkan ada rencana apapun itu kan biasanya yang dipakai mengungsikan masjid itu boleh. Jadi demikian penjelasan tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam masjid. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.